Nanti mungkin saya agak lebih di akhirnya karena saya harus masuk pesawat 15 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 135 surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak-penegak keadilan dan menjadi saksi atas Allah karena Allah semata. Jadi banyak orang yang pertama kalau jadi hakim tidak berbuat dengan adil. Ketika dia berbuat menjadi pengacara juga tidak adil, pembela ya. Ketika bahkan dia menjadi saksi pun tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena dia tahu misalnya mana yang benar, mana yang salah. Tapi tidak ada yang mau jadi saksi entah karena kepentingan kekerabatan, entah karena kepentingan takut, entah karena apa. Tidak mau. Maka penegasan ayat 135 ini, kunu qawwamina 'alal bil qisti, itu dijadikan dasar bahwa kamu jadilah para penegak keadilan. Jangan gitu ya. Artinya apa? Betapa keadilan itu ditegakkan oleh Islam. Prinsip-prinsip tentang justice, prinsip-prinsip tentang human right atau hak asasi itu sebelum orang-orang Eropa atau sebelum orang-orang Barat yang sok justice, sok berbuat baik untuk HAM, Islam sudah 1.500 tahun yang lalu. Itu hebatnya Islam. Termasuk dalam keadilan ini, coba ayat kalimat selanjutnya. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya kan? Meskipun itu nanti yang kamu harus adili adalah dirimu sendiri, adalah orang tua atau kerabatmu, termasuk teman-teman. Nah, ini yang harus kita tancapkan dalam diri kita. Masih ingat itu ada lagunya Qasidah itu. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, ayah yang mengadili. Apa itu? Walau ibu gigih membela, yang salah dihukum salah, pamanku menjadi apa? Jaksa atau apa gitu. Nah, ini menjadi satu gambaran bahwa meskipun di dalam keluarga sendiri seandainya yang melanggar ya melanggar tetap melanggar. Nah, ini sangat cocok dengan kondisi kesekarangan. Ketika misalnya siapa yang jadi hakim, siapa yang diadili, ya kan? Saya nggak ngomong politik, tapi itu sudah diprediksi oleh Quran sekian tahun yang lalu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu begitu sangat perhatian terhadap keadilan. Nggak usah ngajari Islam tentang keadilan dalam hal apapun. Ini iyakun gonian au faqiron. Oh, sampai disebut gitu. Biasanya kan kalau sekarang kan money talk gitu ya. Money talk atau uang sering berbicara. Keadilan sekarang ditegakkan kepada siapa yang berani bayar. Loh, ternyata Quran sudah memprediksi itu sejak lama. Kami itu keadilan meskipun dia kaya atau miskin nggak peduli. Gitu loh. Kenapa? Karena dia kaya atau miskin, keadilan tetap harus ditegakkan. Kenapa melihat dia kaya atau miskin? Apa melihat itu? Kenapa? Loh, ya beda. Islam tidak memandang uang sebagai alasan untuk kaya atau ini kita lihat itu bahwa kaya atau miskin harusnya bukan sebagai standar kebenaran. Gitu loh. Makanya dulur-dulur yang di sini kelihatan betul tuh Qurannya jelas tuh. Ya. Baik kerabatmu maupun dirimu itu yang pertama. Enggak peduli. Makanya ada satu konsep keadilan dan kebenaran akan kami tetap tegakkan meskipun langit runtuh, bumi terbelah. Gitu loh. Tak peduli, keadilan tetap
yang sebenarnya ini saya baca ini sudah pun saya di ini ya. Jadi betapa Islam itu begitu. Yang adikku melanggar hukum tadi, betapa Islam sangat menegakkan keadilan betul, betapa Islam sangat memperhatikan keadilan betul. Nah, disitulah kemudian kita harus belajar juga adil. Jangan mau diajak untuk memakai standar kaya sebagai kaya, gitu kan? Kaya sebagai satu apa? Sebagai kebetulan dalam Islam bahwa kebenaran itu diukur dari keadilan yang sesungguhnya, al-haq. Makanya di situ disebut miskin maupun kaya, kerabat maupun tidak. Fallahu aula bihima. Allah yang lebih tahu terhadap siapa yang mana yang kemaslahatan. Maka fala tattabi'un hawa an ta'dilun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu hanya karena dia kerabat, hanya karena dia kaya, atau bahkan hanya karena dia miskin lalu disia-sia, kemudian tidak dibenarkan ketika miskin, ketika lalu dibenarkan meskipun salah ketika dia kaya atau kuasa. Jangan, itu kata Allah. Nah, saya harus masuk. Oke. Jadi itu dulu yang terjadi. Makanya Allah berfirman diakhiri dengan gini, wa in talwu autu'idu. Jika kamu mau memutarbalikkan fakta, artinya memutarbalikkan kebenaran. Yang salah kamu bilang benar, atau sebaliknya yang benar kamu bilang salah, hanya karena faktor-faktor misalnya ekonomi, hanya karena faktor misalnya kekerabatan. Tunggulah kata Allah. Innallaha kana bima khabir. Allah sangat tahu apa yang kalian kerjakan. Allah tahu, teliti. Sekarang mungkin orang manusia bisa ini salah ini benar karena uang, tapi besok Allah akan tetap memberikan keadilan yang sesungguhnya. Itu dulu. Oke, monggo silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan kalau ada yang mau ditanyakan dengan terkait dengan ayat ini, silakan. Silakan. Ya, saya masih terus mau masuk ke sana. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan ayat 135 surat An-Nisa ini. Enggak. Masih ada waktu 5 menit sebelum saya masuk pesawat. Silakan. Ada? Tentang keadilan bahwa gunung bahwa mina bil qisti. Silakan. Bisa toh? Bisa dipakai atau mikrofon? Halo?
Sakit, Bu. Ya, silakan. Kalau saya mau ada yang sampaikan? Ada dulu lain? Ini tadi barusan ketemu Mas Wahyu ini tadi. Nah, dia lagi kerja di bandara. Oke, jadi saya tegaskan lagi bahwa betapa justice atau keadilan itu menjadi barang yang memang langka sejak dulu, sehingga Islam begitu ketat, begitu rigid di dalam mengatur hal itu. Sampai tadi didetailkan ya, baik itu walau angfusikum, meskipun dirimu sendiri, awil wildani, atau misalnya bapak ibumu, bukan orang paling dekat ya, atau misalnya al-aqrabin, orang-orang kerabat kamu, tak peduli. Makanya memang ada semacam code of conduct, jadi semacam ada kode etik ya, bahwa di dalam memutus satu perkara itu nggak boleh dalam keadaan sangat marah, nggak boleh dalam keadaan sangat kenyang, nggak boleh karena kerabat, nggak boleh ada hubungan atasan bawahan, itu ada itu. Apalagi dalam ayat ini dijelaskan tidak boleh bapakmu, tidak boleh kerabatmu, dan tidak boleh juga karena faktor ekonomi. Ya, iya kunbonian, seandainya mereka kaya, au fakiron, atau mereka miskin, sama aja, tetap harus ditegakkan. Itu kalau kalimat lebih hiperbolanya adalah meski langit terbelah bumi, langit runtuh bumi terbelah, keadilan harus tetap ditegakkan. It's the conduct, code of conduct. Tapi kadang orang kemudian, memang kadang kegemaran manusia itu kan break the rules. Mereka suka merusak aturan. Nah, itu sudah diprediksi 1,500 years ago, sudah 1.500 tahun yang lalu, ketika orang masih dianggap primitif, masih dianggap terbelakang, tapi ternyata prinsip-prinsip itu jauh melampaui masanya gitu. Nah, ini yang harus kita syukuri bersama, betapa itu. Lalu sampai kemudian jangan kamu wala tatabiul hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu hanya karena anta'dilu, karena ingin tidak berbuat adil. Entah karena takut, entah karena kepincut dengan tawaran gratifikasi, dengan tawaran macam-macam itu. Jangan, di situ letak pentingnya kita tidak cinta harta. Kita hanya boleh butuh harta, tapi jangan sampai cinta harta. Apalagi kalau posisi kita adalah decision maker. Kalau posisi kita adalah posisi yang benar-benar sangat menentukan, itu lebih harus berhati-hati, harus lebih benar-benar menjaga marwah, dignity, semuanya. Gitu ya. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Saya rasa itu. Sedikit Gus, barangkali. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kadang-kadang saya berpikir kok berkaitan dengan orang lain. Kadang-kadang kita pada diri sendiri saja tidak bisa memperlakukan adil, sehingga banyak hal yang kita lakukan itu hanya menguntungkan diri sendiri, dan tanggung jawab kepada orang lain itu nggak ada, tapi kita senantiasa menuntut hak, baik itu anak kepada orang tua atau juga orang tua kepada anak. Kita kepada pedagang aja kadang-kadang dolim, mintanya ditambahin, kok mahal, tambah. Tapi kalau dia memberikan harga yang layak gitu bagi dia, ya kan memang harga pasarnya segitu, kita itu merasa kesel, marah atau gimana gitu kadang-kadang Gus. Itu aja yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali. Kadang memang kita juga tidak adil dalam itu tadi. Kalau kita yang jualan, kita mintanya dikasih mahal gitu kan.
Tapi kalau kita yang beli, kita mintanya kan itu. Mintanya murah. Kita lagi, silakan. Sedikit lapor aja Gus, semalam Ibunda udah rawuh jam 9 lebih 20. Udah di Bondowoso. Gus Glory itunya mati kayaknya speakernya. Terkait dengan keadilan, ya. Jadi apa luar biasa Islam. Ya, itulah kita di dalam kadang ya. Nah, kita juga, kalau yang berantem misalnya antara anak kita dengan anak orang lain yang berantem gitu. Ya anak kecil aja hal-hal yang paling dan maka ketika anak kita mengaji dengan segala macam alibinya, kita itu cenderung langsung mempercayai anak kita. Atau kita klarifikasi dulu. Saya mau tanya sama kalian. Biasanya, atau atau suami kita atau kerabat kita, kita itu sering mengendapkan itu untuk melihat dari dua sisi. Ataukah langsung membenarkan anak istri, suami dan kerabat kita? Tanya saya. Silakan. Ya tanya itu biasanya kita langsung membenarkan kemudian itu tidak tahu. Nah ini yang jangan karena kalimatnya jelas. Saya tidak akan menggunakan supaya kita supaya tidak orang yang pihak satu terjadilah Suara putus-putus, Gus. Assalamualaikum.